Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, ternyata Retegui mencetak gol kembali untuk Italia. Waktu melawan Malta, Italia menang 2-0 dan incaran Inter ini mencetak gol kembali. Ini luar biasa. Apakah Retegui ini berjodoh untuk Inter? Nah, sebelumnya silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Wow, kalau Retegui ini bisa merapat ke Inter nih luar biasa sahabat Bob. Ini pemain muda, masih 22 tahun, walaupun belum bisa berbahasa Italia sahabat Bob. Karena kan memang lahir besarnya di Argentina dan ya paspornya aja Italia ya. Jadi kita berharap dia bisa merapat ke Inter. Masih muda, lincah, kaki kepala tuh cepet gitu loh sahabat Bob. Jadi semoga aja sahabat Bob. Nah, ini salah satu berita yang mungkin ditunggu-tunggu ya fansnya Inter ya, atau yang suka dengan Conte ya. Antonio Conte resmi ya dipecat oleh Hotspur ya. Pemutusan hubungan kerja ini istilahnya gini sahabat Bob. Mungkin udah ada kesepakatan seperti apa. Artinya si Conte sudah diberhentikan dan wakil Conte yang biasa dulu asistennya dia di Inter, Christian Stellini ya, ini akan menjadi pelatih sementara untuk Hotspur. Nah, pertanyaannya dengan dipecatnya Conte, apakah benar-benar Conte akan merapat ke Inter? Ya, banyak dari video gua sebelumnya banyak yang nggak setuju. Gua pribadi juga nggak setuju karena mentalnya Conte untuk Eropa itu belum ada proven, belum ada yang terbukti kali ini sahabat Bob ya. Kita berharap mungkin kalau memang Inzaghi akhirnya tidak melanjutkan di Inter musim depan ya, siapapun pelatihnya ya kita berharap, kalau gue sih Mota gue berharap, tapi ya kita akan lihat aja nanti sahabat Bob ya. Ini untuk Conte. Nah sahabat Bob, ini menurut Gianluca Di Marzio ya. Kemarin di musim kemarin ya terus di bursa transfer bahwa MU dan Chelsea ini sangat bersaing ya untuk mendapatkan Dumfries ya. Tetapi apa yang terjadi dengan penurunan performansnya Dumfries, sekarang minat MU dengan Chelsea tidak menjadikan Dumfries sebagai prioritas sahabat Bob. Jadi ya harganya juga turun dan kita juga belum tahu, penawaran dari MU juga belum ada, dari Chelsea juga belum ada. Nah, Inter juga berharap bisa menjual, tetapi ya seperti video-video gue sebelumnya bahwa kemungkinan ya paling laku 20, paling maksimal ya 30 juta lah sahabat Bob. Ya sudah cukup lah ya. Jadi memang tidak ada klub Liga Primer atau papan atas umumnya yang menyatakan minat untuk mengontrak si Dumfries sahabat Bob. Jadi pada kita tunggu aja apakah memang Dumfries bisa gacor lagi ini sampai akhir musim. Masih ada 9 pertandingan dan juga ada Coppa Italia dan juga ada Liga Champions. Semoga sahabat Bob supaya harganya naik kembali sahabat Bob. Itu untuk Dumfries. Nah, nih kita berbicara Retegui ya. Kemarin-kemarin gue juga ada sempat. Nah, ini yang paling menarik adalah Matteo Retegui ini sebenarnya kan diambil dari Boca Junior. Dan tahu nggak harga tebusnya hanya 50%, 2,5 juta ya. Jadi sekarang dia dipatok harga sekitar 15 juta. Nah, cuman apa sih yang menguntungkan Inter untuk Retegui adalah bahwa Ausilio dan Bacin sudah bertemu dengan ayahnya. Jadi ini memang Inter ini udah 1 tahun mengawasi yang namanya Retegui sahabat Bob. Jadi memang ini bukan sekarang aja gitu loh. Jadi gini, ini yang dibilang Inter lagi mendorong untuk menandatanganin striker bernilai 20 juta sekarang ya, sebelum kompetisi semakin memanas. Kenapa? Karena banyak sekali sahabat Bob, kata perwakilan dari Retegui ini ya, bahwa ada 5 klub yang sudah menyatakan minat dan mengajukan penawaran kepada klubnya sahabat Bob. Jadi ya makanya kenapa Bacin benar-benar ini memang pemain kesukaan Bacin, karena memang Bacin yang sering ke Amerika Latin ya, melihat bibit-bibit pemain. Nah, ini yang salah satu. Nah, Inter telah melacak Retegui selama beberapa waktu dengan asisten direktur olahraga Dario Bacin, telah menjadi penggemar sang striker selama perjalanan
pencarian bakatnya ke Amerika Selatan. Menurut Tuttosport, Bacin berada di pertandingan Italia-Inggris dan juga tadi kemarin pagi ya, Italia lawan Malta itu Bacin juga ada di sana. Nah semoga aja sahabat Bob, karena memang dengan Tigre Inter juga bisa membawa tukar tambah dengan Colidio. Semoga aja ini juga bisa membuat Inter lebih diunggulkan. Jadi memang dari kemarin Inter lebih unggul dibanding persaingan ada AC Milan, Juventus, Atletico Madrid juga dari Inggris. Jadi ya kita tunggu aja sahabat Bob, apakah benar-benar Inter akan mendapatkan Retegui. Nah, bagaimana dengan masa depannya Raul Belanova? Ya, Inter memang terbuka dan sekarang belum ada pernyataan resmi dari Inter apakah akan memperpanjang atau mempermanenkan Belanova. Tapi kemungkinan besar Belanova tidak akan diperpanjang karena memang jarang waktu bermain dan juga kalah bersaing dari Darmian dan Dumfries. Jadi memang agak susah ya. Tapi sebenarnya pemain ini punya potensi, tetapi ya kita nggak tahu lah apakah manajemen akan mengeluarkan uang 7 juta buat dia atau membeli Buchanan ya sahabat Bob pengganti Dumfries ya, kita nggak tahu, kita tunggu aja apa yang akan terjadi. Nah ini sedikit Aslani dapat waktu bermain lebih banyak saat Brozovic menuju pintu keluar. Jadi memang Brozovic Aslani ini kan memang diplot untuk istilah cadangan si Brozovic, tapi ternyata waktu Brozovic cedera si Inzaghi membuat peran Regista itu untuk Hakan, bukan Aslani. Jadi memang kita kasihan ya, pemain muda yang bagus. Kemarin gue lihat juga latihan-latihannya Aslani ya, itu bagus tendangan-tendangannya. Nah ini sayang sekali gitu loh, pemain muda yang sangat punya potensi besar tetapi tidak mendapatkan tempat. Apalagi sekarang chemistry-nya Brozo, Hakan dengan Barella sudah tidak kelihatan. Bahkan chemistry-nya Brozo itu udah nggak ada. Bahkan sekarang Hakan, Miki, dan Barella sahabat Bob. Jadi kemungkinan besar 9 pertandingan terakhir nih Aslani akan banyak bermain, bukan Brozo. Jadi Brozo akan banyak di bangku cadangan. Begitu menurut surat kabar Gazzetta dello Sport kemarin sahabat Bob. Ya kita tunggulah apa yang akan terjadi dengan Brozo ya. Nah ini yang menarik adalah begini untuk Brozo. Selamat tinggal Brozovic. Inter tidak menyukai perilakunya dan sementara itu mereka akan mencabut ban kapten ya. Menurut Gazzetta dello Sport, analisa mereka ya tentang Brozo, kapten yang hampir tidak selaras dengan pekerjaan saat ini di Inter ya. Jadi kita ingat bagaimana ya tadi bagaimana ini merugikan Aslani ya sebagai pemain muda yang diplot untuk menjadi cadangan Brozo. Ternyata sekarang Epic Brozo itu semakin menjauh di lini tengah Inter. Nah baru setahun yang lalu Brozo memperbaharui kontraknya 6 juta ya. Ini setahun plus bonus hingga 2026. Jadi kontraknya juga masih panjang. Nah, sekarang dia hampir menjadi objek misterius yang pasti akan dipikirkan. Inter tidak menyukai manajemen cederanya sebelum dan sesudah Piala Dunia. Tetapi juga caranya lesu dan murung ya. Kalau kita lihat semangat energinya Brozo tidak seperti dulu lagi. Nah ini kemungkinan Brozo juga akan dijual di bulan Juni. Dan jika dia bertahan dia tidak akan menjadi kapten. Kapten itu adalah untuk Lautaro. No discuss, tidak ada diskusi kata Inter. Jadi ya kita tunggu aja kalau memang Brozo akhirnya pergi. Ya, kita mungkin berharap, boleh sahabat Bob komentar, kita berharap terhadap Aslani, pemain muda, apalagi kalau memang nanti Baldanzi masuk, ini juga chemistry-nya dia, waktu di Empoli ini juga bisa menjadi kekuatan Inter, apalagi niatnya Ausilio dan manajemen adalah untuk mempermudah skuadnya Inter dan juga untuk pemain-pemain muda supaya punya masa depan yang lebih bagus dan bukan pemain-pemain tua aja sahabat Bob ya. Ini sedikit dari Inter dan semoga nanti di awal April Inter bisa memenangkan terus pertandingannya sampai akhir musim sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.